Ingat, garapan kita bukan iftikhar. Garapan kita dalam hidup bukan menceritakan kepada orang saya muridnya Syekh Anu, muridnya Syekh Anu, ulama-ulama besar di dunia. Bukan. Tapi bagaimana kita bisa meneruskan jejaknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para ulama-ulama kita salaf-salaf saleh, yaitu menyebarkan petunjuk kepada manusia. Walaupun manusia tidak tahu saya murid siapa, walaupun manusia tidak tahu saya keturunan siapa, itu perlu itu. Jangan ikut-ikutan terhadap sekarang yang lagi ramai ya di medsos, apa? Memperdebatkan urusan nasab. Padahal sama sekali dalam ajaran Allah itu bukan hal penting. Yang penting itu tuh lihat banyak umat Islam yang masih bodoh, banyak umat Islam mereka yang meninggalkan sholat, banyak umat Islam mereka tidak tahu Al-Quran, tidak bisa baca, banyak umat Islam yang akhlaknya masih bejat, banyak umat Islam yang perbuatannya munkar dari berbagai kalangan. Ini yang penting harus dibahas oleh kita para ulama dan para habaib, para ustadz dan para santri. Ini yang harus dibahas, bagaimana menyelamatkan mereka dan bagaimana kita semuanya menjalankan kewajiban kita sebagai ahli ilmu. Ini yang penting. Bukan malah ribut urusan nasab. Enggak, para wali songo semuanya tahu beliau adalah habaib, tapi ke bawahnya semuanya ngumpetin kehabibannya. Demi apa? Justru demi ini, demi yang paling penting. Jangan terkecoh, ingat, jangan merasa tertantang kalau disebut, wah ini wali songo ini ke bawahnya ndak ada lagi turunannya, laki-laki jalur laki-laki. Jangan terpancing dengan kalimat-kalimat seperti itu, karena itu semua runtah. Itu semua apa? Runtah itu semuanya. Catat oleh kita semuanya, ya. Kewajiban kita bukan itu dalam hidup, karena manusia wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Setiap individu manusia diciptakan oleh Allah itu bukan untuk berbangga-bangga dengan nasab, bukan untuk berbangga-bangga saya murid ABCD, bukan, tapi untuk beribadah kepada Allah. Sekarang saya, kamu, apa ibadah yang sudah dilakukan kepada Allah setiap hari, setiap malam? Bagaimana sholat kita, bagaimana baca Quran kita, bagaimana zikir kita, bagaimana sholawat kita, bagaimana yang hubungannya dengan Allah, bagaimana saum kita, bagaimana tawakalnya kita, bagaimana kecintaan dan takzim kita, ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana praktek dalam hubungan dengan sesama makhluk Allah, kebaikan kita kepada mereka. Buktikan, karena ini yang akan dipertanyakan oleh Allah adalah ibadah. Bukan kamu putra siapa, enggak. Bagaimana ibadahmu, bagaimana ya, sholatmu, bagaimana puasamu, bagaimana hubunganmu dengan sesama makhluk. Catat oleh kita semua. Ini harus dicatat, harus dicatat. Ini harus dicatat, pahami oleh kita semuanya. Ini yang dinasihatkan oleh Al-Imam Abdullah Al-Haddad radhiyallahu anhu. Nah ini masa dakwah yang benar ini kata apa, sampai zaman kakek. Dari situ ila an dha'ufa hadzal amru, mulai melemah urusan dakwah ini. Mulai melemah. Wa qalati da'wah ila Allah, mulai sedikit yang mengajak manusia kepada Allah. Kenapa? Karena sebabnya adalah banyaknya yang meninggal, yang wafat dari kalangan para ulama-ulama Allah, dari kalangan para aulia-aulia Allah di zaman dulu, kakek-kakek kita, buyut-buyut kita, banyak yang meninggal. Lalu setelah itu banyak anak cucunya dan murid-muridnya yang tergoda
dengan apa? Dengan urusan politik, tergoda dengan urusan organisasi, tergoda dengan urusan bisnis. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Akhirnya ini keluar dari pesantren itu sudah penuh dadanya dengan ilmu, bukan menyebarkan ilmu Allah ini kepada orang-orang yang bodoh, bukan menyebarkan hidayah ini kepada orang-orang yang ahli maksiat, bukan mengingatkan manusia yang lupa hatinya kepada Allah agar ingat kepadanya, tapi malah sibuk dalam urusan politik, sibuk dalam urusan bisnis dengan dalih ABCD dan sebagainya. Bukan tidak boleh berbisnis, namun jangan sampai melupakan yang lebih penting. Ingat, bukan tidak boleh berpolitik, tapi jangan sampai melupakan yang lebih penting. Ingat, apalagi kalau bisnis dan juga urusan politik dijadikan kedok, dikedepankan, dan apalagi lalu mengajak para ustadz, mengajak para ulama, mengajak para dai agar berkomplot dengannya, agar mengusung dirinya menjadi pejabat, menjadi anggota dewan, menjadi bupati, atau menjadi gubernur, atau menjadi presiden. Lalu ini para ulama yang sudah punya garapan yang lebih agung berpindah, akhirnya pengajiannya dijadikan kampanye, akhirnya tabligh akbar dijadikan kampanye, akhirnya majelis zikirnya dijadikan kampanye, akhirnya majelis sholawat dijadikan kampanye. Nah, ini kesesatan yang sangat jauh sekali. Harusnya ini pemerintah dan para pejabat diingatkan kepada Allah. Harusnya ini anggota-anggota dewan diingatkan kepada Allah, dibawa untuk ngaji yang benar. Bawa untuk ngaji yang benar. Ajak ini para bupati, para camat, ayo mesantren. Yuk sama-sama mengingat Allah, mengenal kewajiban kita kepada Allah, mengenal ajaran agama ini dengan benar. Bukannya kita para ulama, kita para dai malah diikat di satu ikatan yang melupakan dari garapan yang agung. Akhirnya kiai-kiai menjadi pendukung, dan kiai-kiai menjadi apa? Orator dalam apa? Dalam kampanye. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kerusakan. Mari kita bersama-sama kembali kepada Allah. Mari kita bersama-sama kembali kepada baginda Rasulullah. Mari kita bersama-sama kembali kepada garapan kita yang agung. Ayo para santri yang keluar dari pesantren, ayo buka majelis-majelis taklim di berbagai daerah, masuk ke kampung-kampung yang di situ kosong gersang daripada hidayah, masuk ke perumahan-perumahan. Ya, Buya tadi malam ngobrol dengan developer, tadi malam itu kira-kira jam habis pengajian di mana itu, di Banjaran, sampai mau subuh. Masalah ini, kamu jadi developer, berjuang di jalan Allah, ya, bikin perumahan-perumahan di sana di sini, bikin masjid, bikin madrasah, nanti kerjasama dengan Asyifa, nanti santri-santri Asyifa ditanam di situ, sehingga ini menjadi sebab hidayah bagi semuanya, penghuni dari perumahan-perumahan yang kita bangun, dan ini akan membahagiakan mereka. Dari mulai TK-nya, sekolahnya, semuanya pendidikan agama yang benar, mendidik keimanan yang benar, akhlak. Alhamdulillah dia mau, siap, dan sudah ada beberapa developer yang mau, yang membangun masjid dan lahan-lahannya. Sudah selesai masjid dan lahan-lahannya, kita urus masalah perizinan pendidikannya, ya, kita tanam nanti. Nah, ini di antara cara, ya, di dalam berdakwah untuk menyebarluaskan cahaya agama, untuk menyebarluaskan
ajaran Allah dan ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari kapan lemahnya urusan dakwah ini? Dari zaman kakek kita mulai lemah sampai saat kita ini. Sehingga faghalabat al-ghaflah 'alal 'ammah, maka kegaflahan, yaitu apa? Lupanya hati kepada Allah ini akhirnya menguasai kepada hati-hati masyarakat umum daripada muslimin muslimat. Akhirnya semuanya pada tidak ingat lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ingat lagi kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wastaula alaihim al-i'radu 'anil akhirah. Dah, Masya Allah ya. Ini keterbalikan hatinya, ya, keterbalikan hatinya dari urusan akhirat ini menguasai alam hatinya, ya. Wal ikbal ala dunya wa zakharifiha, dan juga akhirnya kecintaan hatinya dan juga penghadapan hatinya kepada dunia ini menguasai alam hatinya, dan juga kecintaan kepada glamornya dunia ini menguasai alam hatinya. Jadi bayangannya adalah rumah yang mewah, bayangannya adalah bagaimana saya punya mobil yang mewah, bagaimana saya banyak duit, bagaimana bayangannya seperti itu. Akhirnya cita-cita yang menggebu dalam hati, walaupun dia